Shalom, kami dari kelompok 3 dengan kode kelas 1364 akan melakukan presentasi mengenai wawancara kepada kedua pendeta untuk memenuhi tugas proyek UAS dengan dosen pengampu Bapak Jonara Purba, MTH. Sebelum kita mulai presentasi, kita akan berdoa agar nantinya presentasi kita berjalan dengan baik. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan, saat ini kami sedang berkumpul untuk melakukan presentasi Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kami sehingga Tuhan melancarkan setiap presentasi dari awal, pertengahan, hingga akhir. Engkau memberkati kedua pendeta yang akan kami wawancari Tuhan, sehingga nantinya materi yang telah disampaikan dapat menambah dan memperkuat iman kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, inilah ucapan syukur kami ingin memulai presentasi kami. Haleluya, amin. Untuk selanjutnya adalah perkenalan kelompok. Berikut adalah nama-nama anggota dari kelompok 3. Baiklah, kita akan masuk ke sesi wawancara yang pertama oleh Pendeta Yesaya Sobihukum STH yang saat ini melayani di Gereja Kristen Setia Indonesia di Sukamara, Kalimantan Tengah. Baik Pak, untuk pertanyaan yang pertama, mengapa ada 4 kitab Injil yang berbeda, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, yang menceritakan kehidupan dan pengajaran Yesus Kristus? Untuk pertanyaan yang pertama, boleh langsung dijawab ya Pak? Ya, jadi yang perlu diketahui bahwa kalau ada orang Kristen yang bertanya bahwa kitab Injil itu berbeda, dari segi isi, sebenarnya isi kitab Injil itu sama. Tapi dari cara penyampaian oleh para penulis itu agak berbeda. Ya, jadi penyampaian para penulis itu berdasarkan di tempat mana mereka sampaikan berita Injil itu. Oke, lanjut ya Om ke pertanyaan yang kedua. Sebagai orang Kristen awam, terkadang sulit bagi kami untuk memahami arti atau makna perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan. Bagaimana cara kita supaya dapat memahami perumpamaan yang Tuhan Yesus dan hidup menuruti ajarannya? Orang awam mengerti firman Tuhan, itu sudah diajari oleh Alkitab, yang bisa membuat kita mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan itu adalah Roh Kudus, ya, Roh Kudus. Oleh karena itu sebelum kita merenungkan firman Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita harus pimpinan Roh Kudus supaya apa? Kita diberikan pencerahan, ya. Kita diberikan pencerahan, diberikan pengertian oleh Roh Kudus agar kita bisa mengerti bagian firman Tuhan yang kita baca. Jadi tanpa Roh Kudus kita semua nggak bakalan mengerti akan firman Tuhan. Jadi yang memampukan kita untuk mengerti kebenaran adalah Roh Kudus, ya. Oke, record dulu, Jess. Terima kasih kepada Pendeta Yesaya yang telah memaparkan jawaban dari pertanyaan kami. Selanjutnya kita akan mewawancarai pendeta yang kedua, yaitu Pendeta Altin Sihombing SHMH, yang sekarang melayani di Gereja Sidang Jemaat Kristus GSJK Jakarta. Kepada Pendeta Altin, boleh menjawab pertanyaan dari kami. Amin Tuhan. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, mengapa ada 4 kitab Injil yang berbeda, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang menceritakan kehidupan dan pengajaran Yesus Kristus? Jadi gimana nih tanggapan Bapak? Oke, Bri. Terima kasih ya. Saya senang atas kesempatan pada sore hari ini. Jadi kenapa tadi ada 4 kitab Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Inilah karena Tuhan kita, Tuhan Yesus itu terlalu ajaib. Biasanya orang itu autobiografi seseorang cukup 1. Tetapi Tuhan kita ini adalah, andaikan dikatakan, ada istilah mengatakan itu, andaikan cakrawala itu jadi kertas dan setiap orang jadi sastrawan, tidak akan mampu melukiskan tentang Kristus. Kenapa? Karena Tuhan kita ini terlalu ajaib, terlalu kaya, dan terlalu limpah. Maka
ada di sini 4 kitab Injil. Mereka itu menceritakan Tuhan Yesus dari berbagai sisi. Matius menceritakan bahwa Yesus adalah sebagai Raja Penyelamat. Sedangkan kitab Markus ini adalah ditulis oleh Markus. Sebenarnya Markus ini menerima Injil ini, penjelasan ini dari Petrus. Sehingga Markus ini kadang disebut juga adalah Injil Petrus. Karena Petrus yang memberitahu Markus. Nah, Markus ini menceritakan adalah Yesus sebagai hamba penyelamat. Di pihak lain, Injil Lukas menceritakan Yesus sebagai manusia penyelamat dengan standar moralitas yang tertinggi. Di kitab Yohanes adalah menceritakan Yesus sebagai Allah penyelamat. Jadi ada 4 kitab Injil adalah menceritakan betapa limpah, betapa kaya Tuhan Yesus ini, maka harus dari berbagai angle, dari berbagai sudut dia diceritakan siapakah Yesus itu. Oke, terima kasih ya Pak. Lanjut kita ke pertanyaan kedua ya Pak. Pertanyaannya adalah, sebagai orang Kristen awam, terkadang sulit bagi kami untuk memahami arti atau makna perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan. Jadi bagaimana cara kita supaya dapat memahami perumpamaan Tuhan Yesus dan hidup menuruti ajarannya. Jadi menurut Bapak bagaimana? Oke, baik. Jadi adalah yang kita lihat satu kan, Yesus itu memberikan perumpamaan. Sebenarnya perumpamaan itu justru untuk kita orang percaya Tuhan Yesus agar kita mudah memahami. Jadi untuk kita, supaya kita adalah mudah memahami perumpamaan-perumpamaan itu, sebenarnya kalau ada yang tidak kita pahami, sebenarnya tinggal kita buka saja Alkitab. Hari ini kan banyak Alkitab ya. Ada Alkitab yang terbitan lagi, yang apa adanya diterjemahkan, tapi ada juga Alkitab yang sudah ada penjelasan-penjelasan. Ada Alkitab versi pemulihan catatan kaki, ada Alkitab macam-macam ya, yang ada ayat-ayatnya itu sudah dijelaskan. Jadi bagi kita kalau ada pahami itu kan tinggal buka perumpamaan, kita baca saja. Seperti zaman dulu orang tidak mengerti apa itu vitamin, tetapi mereka makan mereka sehat saja. Jadi demikian juga kita baca firman Tuhan kita akan mengerti, sebab pemahaman kita itu nanti akan seiring dengan pertumbuhan rohani kita. Ya boleh sebenarnya, ya boleh tadi buka referensi, buka juga penafsiran orang lain, penjelasan orang lain apa arti perumpamaan ini. Gitu ya, kalau di dalam Alkitab itu belum dijelaskan. Sampaikan apalagi, ada yang perlu dijawab tadi? Oke, udah jelas semuanya Pak. Kita jadi gampang memahami lagi mengenai kenapa sih Tuhan Yesus memberikan perumpamaan itu ya, biar kita lebih mudah memahami lagi isi Alkitab, bagaimana memahami lagi pengajaran-pengajaran. Terima kasih ya Pak. Ini cuma 2 pertanyaan aja yang saya sampaikan. Baik, sesi wawancara telah selesai. Dapat disimpulkan dari kedua pembicara, yaitu Pendeta Alvin Siombing dan Pendeta Yesaya Sopukum. Untuk jawaban yang pertama, beliau berdua menjelaskan jawaban yang sama, yaitu bahwa Injil dari segi isi itu sama, namun penyampaiannya saja dari segi pandangan penulis yang berbeda. Dan juga bagaimana tempat para penulis mengabarkan Injil itu. Kemudian di pertanyaan yang kedua, sedikit perbedaan dari Pendeta Alvin dan Pendeta Yesaya. Namun intinya adalah untuk memahami sebuah perumpamaan itu, kita membutuhkan tuntunan Roh Kudus. Kemudian tanggapan dari kelompok kami adalah sebagai berikut. Dan refleksi pribadi yang dapat kami tuliskan adalah sebagai berikut. Jadi materi yang telah kami pelajari dapat kami refleksikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mungkin ini saja yang dapat kami presentasikan. Dengan sebagai ucapan syukur kami setelah menyelesaikan wawancara, kami akan menutup dengan doa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat setiap penyertaan Tuhan, sehingga kami dapat melaksanakan wawancara ini dengan baik. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, Tuhan sertai kami, sehingga kami dapat melaksanakan pembelajaran kami dengan baik. Terima kasih Bapa, kiranya apa yang dijelaskan oleh kedua pendeta dapat menjadi refleksi dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan juga kiranya materi ini dapat kami terapkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Ucapan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin.